Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Cornelius Franz dengan Yolanda Cesar Yulistin. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dalam anugerah-Mu. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya ajak mempelai berdua dan kita semua yang hadir, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang spesial bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Cornelius Franz dengan Yolanda Cesar Yulistin. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, hari ini hari spesial bagi Anda berdua. Selama Anda pacaran, setelah ada Tuhan pertemukan, dan kemudian Tuhan sudah menaruh benih cinta di antara berdua. Pada masa-masa pacaran, apakah panggilan akrabnya Franz atau Cornelius? Franz. Fran, pada saat kamu berpacaran dengan Yolanda, apakah kamu berdoa? Tuhan, apakah Yolanda ini pasangan hidupku? Apakah dia adalah tulang rusukku? Demikian juga Yolanda, ketika engkau pacaran dengan Fran, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Franz ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu, dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdua harus yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dan dengan sungguh-sungguh harus dengan yakin dan percaya orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik.
Jadi kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, percayalah dan tidak usah cari yang lain. Sudah. Dan ketika kalian berdua membangun rumah tangga, tentu juga menghadapi berbagai hal yang bisa terjadi, termasuk terhadap pasanganmu sendiri. Mungkin ada hal-hal yang kau harapkan, tetapi tidak kau dapatkan. Mungkin ada beberapa hal-hal yang mengecewakan Anda. Tetapi tetap percaya, saya sudah berdoa dan Tuhan tidak salah memberikan pasangan yang terbaik. Itu yang menjadi bekal, itu yang menjadi dasar untuk masa depan rumah tanggamu. Menjadi kokoh karena saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua fokus kepada Tuhan. Sudah jangan bingungi hal-hal yang lain. Yang penting saat ini sungguh-sungguh Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi hendak mencurahkan kepada setiap orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat menentukan masa depan mempelai berdua. Masa depan Anda berdua, bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas bagaimana Anda berdua membangun rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang hadir di tempat ini, kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia saat ini, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga Anda. Kalau rumah tangga di mana engkau berada itu rukun harmonis, ya ada bahagia. Tetapi kalau rumah tangga yang ada saat ini tinggali, suasananya penuh dengan pertengkaran, ya, suasananya seperti medan perang. Wah, saudara sekalian, saling melukai, saling menyerang. Melukai saudara sekalian, suasananya panas dan tegang. Tetapi setiap rumah tangga yang dirindukan rumah tangganya seperti rumah pesta. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada banyak makanan dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah menciptakan pernikahan pertama kali adalah di Taman Eden. Dan di taman itu berbicara di mana Tuhan hadir, dan ketika Tuhan hadir, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Maka kalau kita ingin kehidupan rumah tangga kita bagai Taman Eden, nomor satu, undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Undang Tuhan masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Sekali lagi di mana Tuhan hadir, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Dan setiap orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya ada di dalam pimpinan, dalam anugerah. Dan apa yang dikerjakan Tuhan akan buat menjadi berhasil. Demikian juga dalam membangun rumah tangga akan Tuhan sertai. Jadi kalau sebuah rumah tangga tidak bahagia, sebuah pernikahan tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Apalagi rumah tangga itu sampai cerai. Saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Karena di dalam firman Tuhan itu ya dan tidak, saudara sekalian. Kalau ya, tidak, saudara. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kita membangun sesuai dengan firman Tuhan, pasti rumah tangga kita akan rukun dan bahagia. Sekalipun Tuhan izinkan. Mungkin ada badai-badai yang bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi ketika di dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga itu menegakkan firman Tuhan, maka di situ ada Yesus. Maka sekalipun badai sebesar apapun, pasti Tuhan akan melindungi dan pada akhirnya kita sampai pada seberang. Mempelai berdua, Anda berdua sungguh-sungguh ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga, itulah kerinduan dari gereja. Maka dari gereja juga memberikan kepada calon-calon mempelai supaya jemaat ketika membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka ada bimbingan pranikah, memperlengkapi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Demikian juga ada konseling pranikah dan juga ada pemberkatan nikah. Dan juga dari gereja rindu mempelai sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kita ingin hidup kita dia ada dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan backup firman-Nya dan Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kuncinya kalau kita hidup disertai Tuhan.
Nah, untuk kita disertai Tuhan, ya kita berjalan di jalannya Tuhan. Kita bisa baca saudara di dalam Alkitab bagaimana melalui kehidupan bangsa Israel. Tuhan yang mimpin saudara. Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan memimpin perjalanan bangsa itu dengan tiang awan, tiang api. Artinya 24 jam Tuhan itu menyertai mereka. Dan Tuhan juga memelihara mereka. Demikian juga apalagi kita saudara. Orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita menjadi miliknya, menjadi umatnya. Dan bukan hanya itu saja, ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah dan jaminannya adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tubuh kita bait Allah. Pasangan kita adalah milik Tuhan, maka pasangan kita juga sudah hidup dalam tuntunan Roh Kudus, rumah tangga kita dalam pimpinan Roh Kudus. Maka tidak perlu takut saudara, 24 jam Tuhan menyertai kita. Yang penting saudara sekalian, nomor satu kita adalah fokus kepada Tuhan. Sejak mempelai berdua, silakan dibuka di pita yang biru. Sudah saya kasih batas. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Tadi saya sudah buka saudara sekalian, yaitu Alkitab yang gereja berikan, itu sudah ada pembaruan, ya, ada terjemahan yang diperbarui, maka dikasih buku panduan, ada yang diperbarui. Saya buka tadi di dalam Mazmur 112, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada Tuhan itu tahu. Apa yang kita lakukan orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Dan kalau orang takut akan Tuhan dia mesti menjauhi dosa saudara. Jadi kalau sudah tahu itu dosa saudara tetap nekat berarti dia tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak akan takut akan Tuhan maka hidupnya pasti akan hancur saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan sepertinya banyak tak boleh dan sebagainya. Tapi itu menuju kepada kehidupan yang diberkati Tuhan dan kehidupan yang bahagia. Dan dikatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka janji Tuhan bukan hanya untuk mereka berdua. Sampai anak cucunya perkasa di bumi. Sampai keturunannya diberkati oleh Tuhan. Tidak minta-minta tapi memberi pinjaman. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Tidak miskin, tidak melarat saudara. Tuhan berkati. Lalu bisa melakukan kebajikan sepanjang hidup kita. Selamanya bisa jadi berkat saudara. Itu Tuhan yang Tuhan kehendaki. Yesus datang menebus dosa kita supaya kita menjadi orang yang seperti Kristus saudara. Yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan saudara. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan dari hukum-hukum yang Allah berikan. Mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat. Kalau Tuhan jawab salah satu itu pertanyaan yang menjebak. Kalau Tuhan menjawab salah satu maka mereka akan berkata berarti yang lain kurang penting. Maka jawab Tuhan Yesus adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini saudara sekalian Tuhan memberikan sebuah dasar dalam kehidupan kita menjadi dasar fondasi yang utama dalam hidup kita. Nomor satu hubungan kita dengan Tuhan saudara. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan, kualitas ibadah kita dengan Tuhan, kualitas sikap hati kita kepada Tuhan. Benar enggak kita ini takut akan Tuhan? Sungguhkah kita percaya Tuhan itu ada? Bahwa Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan itu tahu segala apa yang kita perbuat. Nomor satu hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita harus sadar saudara Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul. Sama mereka adalah orang-orang berdosa. Dan upah dosa tadi adalah kematian dan masuk neraka. Tapi di satu sisi Allah itu adil, dosa tetap dosa. Tapi satu sisi Allah maha kasih. Tidak ada satu orang yang benar.
Maka firman-Nya, Allah sendiri datang ke dalam dunia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia yang penuh dengan kasih karunia. Yesus satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa, hanyalah Yesus. Semua yang lahir dari benih laki-laki, semua sudah berdosa. Saya dan saudara sudah berbuat dosa. Tidak ada satupun yang bisa melakukan segala perintah Tuhan. Tidak ada. Ada 10 hukum Taurat lah yang diberikan Tuhan kepada Musa, yang menjadi standar kepercayaan di dalam dunia. Semua tidak lepas daripada 10 hukum Taurat ini, saudara. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Dan seterusnya sampai 10, hubungan antar manusia. Sudah, saya tanya aja hukum antar manusia aja, saudara sekalian. Frans dan Yolanda, jujur ya, ini Bapak Ibu, orang tuanya Yolanda. Nah, saya mau tanya, jujur, Frans dan Yolanda, pernah enggak kurang ajar sama Bapak Ibu? Pernah berontak? Sering. Iya. Siapa yang ngajari kamu kurang ajar sama berontak? Siapa? Tidak ada. Tapi dari diri sendiri. Nanti anakmu, tidak usah diajari kurang ajar. Nanti kurang ajar. Tidak usah diajari berontak. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 2 tahun. Jujur ya, Frans, pernah enggak bohong sama Yolanda? Pernah. Yolanda, kalian menikah dengan pembohong loh. Tidak ada. Saya tanya, siapa yang ngajari kamu bohong? Tidak ada. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Benih dari laki-laki, sperma dari laki-laki, sudah bawa tabiat dosa. Tidak usah diajari dosa karena memang tabiat dosa itu ada dan cenderung manusia itu negatif. Lebih banyak pikiran jahatnya, saudara sekalian. Pikiran yang baiknya. Sudah, kalau orang mau jadi orang yang tidak baik, orang jahat, itu cepat jadi. Tapi kalau kita ingin jadi orang baik, seumur hidupmu. Kamu ingin jadi orang jujur, seumur hidupmu. Tapi toh tidak bisa kan? Maka Tuhan tahu, tidak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya yang tidak berbuat dosanya Yesus, karena bukan benih dari laki-laki, tapi firman Tuhan. Tapi Yesus yang tidak berdosa, menanggung dosa seisi dunia, dan menanggung dosa saya dan saudara. Dan dia bayar dosa itu dengan mengorbankan dirinya. Allah yang menciptakan manusia. Manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri tebus kita. Itulah Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tidak sekedar sebuah sebutan, tapi Allah buktikan kasih-Nya pada kita umat manusia. Jadi kalau Frans dan Yolanda, ketika kau bertobat, kau sadar, aku sekarang jadi milik Tuhan. Aku dibeli dengan darah dan nyawanya. Aku berharga di mata Tuhan. Maka hidupku harus menjadi berkat bagi Tuhan. Harus menjadi umat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Demikian juga rumah tangga kita. Sehingga sampai orang berkata, ini rumah tangganya Bapak Ibu Frans ini pasti rumah tangga orang Kristen. Bukan karena rumahnya ada tanda salibnya, bukan ada gambar Tuhan Yesus, tetapi atmosfer kehidupan rumah tangga yang mencerminkan itu seperti Taman Eden. Rumah tangga yang rukun, harmonis, ada sukacita, bukan ribut. Suara piring terbang,
wakian saudara, bentak-bentak. Bukan gitu. Tapi adalah hadirat Tuhan ada. Kerukunan suami istri. Sehingga berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Rumah tangga orang Kristen satu laki satu wanita. Yang sudah dipersatukan. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merencanakan. Tapi iblis itu sukanya rusak. Iblis itu memang musuh manusia dan sejak dari semulanya memang benci manusia dan dia datang untuk menghancurkan. Dia menghancurkan. Dia datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Menghancurkan umat manusia. Menghancurkan kehidupan manusia, kehidupan rumah tangga. Sekarang kan seperti itu. Dosa yang dari dulu sampai sekarang mulai saudara sekalian tidak pernah hilang. Dosanya Sodom dan Gomora. Sekarang LGBT ya sudah menyebar kemana-mana. Dengan adanya digital, smartphone saudara sekalian, lebih ngeri saudara. Betul lebih ngeri sekarang. Semua lebih mudah, semua lebih lancar saudara. Tapi cengkeraman iblis, pekerjaan iblis untuk menghancurkan manusia, semakin mencengkeram. Kalau dulu ya, mau judi, maka harus pergi ke rumah judi. Sekarang enggak usah, di kamar, di tempat kerja, judi online. Dan saya buka saudara, saya ketik, saya ingin tahu, ada enggak ya judi online. Saya ketik, saya klik, muncul saudara. Oh, ternyata saudara, tahun 2023, itu judi online selama 2023 setahun itu 327 triliun perputaran uang di dalam perjudian. Triwulan pertama tahun 2024, jadi Januari sampai Maret, akhir Maret 3 bulan, uang dalam perjudian yang beredar 100 triliun. Jadi kurang lebih 427 triliunan itu berputar di perjudian. Maka jangan heran, banyak pengusaha, banyak saudara, mereka berkata sepi, tidak ada pembeli. Sampai ada teman, saya buka toko puluhan tahun, belum pernah seperti ini, sehari cuma dapat 60.000. Terus laki-laki cerita, saya sudah beberapa hari gak buka nota, gak ada transaksi. Ini kalau berlanjut terus saudara, ya benar-benar resesi ekonomi akan terjadi. Karena berputar di situ. Pekerjaan iblis seperti itu menghancurkan. Wah saya iseng lagi saudara. Seks online ada enggak? Wadah. Rusak manusia. Blue film, begitu banyak saudara. Anak-anak sudah, orang tua mbak repot, kasih gadget. Mereka sudah sejak kecil kadang-kadang sudah nonton yang semestinya belum saatnya. Memang tidak tahu, tapi terekam di dalam dirinya. Begitu dia akil balik, dia sudah tahu. Maka jangan heran saudara, pergaulan bebas begitu mudah jatuh dalam dosa. Semua karena itu. Mesti nomor 1. Hubungan kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah yang pertama. Kalau Frans, sungguh-sungguh kau mengasihi Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi Yolanda. Kau akan mengasihi anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Engkau akan jadi suami yang setia. Engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab melindungi, menjaga rumah tanggamu. Dan kau akan berjuang ingin membuat bahagia seisi rumah tanggamu. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi keluarga kita. Demikian juga Yolanda. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi suamimu dan anak-anakmu. Dan kau akan berjuang untuk jadi istri yang baik. Kau akan jadi istri yang setia. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi orang yang jujur. Frans dan Yolanda, kalau kau sungguh takut akan Tuhan, kau akan jadi orang yang jujur. Gak mau macam-macam. Gak mau digoda macam-macam. Kau tetap lurus, jalan lurus.
Pokoknya jalan lurus sih kelihatannya susah ya, tapi ujungnya pasti membawa kita dalam anugerah. Pasti, bukan semoga, pasti. Tetap naik dan naik, tetap naik. Begitu banyak saudara, cerita saudara pejabat saudara sekalian ya, mereka dihambat karena anak Tuhan dihambat, jujur. Kalau di tengah-tengah tidak jujur itu mengganggu. Diusahakan teman-temannya supaya dipindahkan. Biar dipindahkan. Ini karena dijak beramai-ramai untuk berbuat yang tidak benar, saudara. Tidak mau, saudara. Ini ganggu, harus disingkirkan. Dipindahkan, saudara. Bagaimana cara bisa dipindahkan? Teman-temannya rasakno dipindah ke kota yang lebih, boleh dikata lebih kering, tidak basah. Tapi namanya disertai Tuhan, saudara. Suaminya bekerja sebagai PMS dipindah, saudara. Teman-temannya sekantor senang, tapi mereka terkejut ketika setelah sekian tahun, wah tambah makmur, beli rumah, mobil. Nah, saudara, ternyata memang suaminya tetap PMS, istrinya usaha, karena dia dari kota yang lebih besar, dikasihkan kota yang lebih kecil, dia lebih pintar, dan saudara sekalian buka toko lebih pandai, cara berdagang lebih pandai, laris, jadi kaya. Tidak perlu harus melalui hal-hal yang lain. Kalau Tuhan menyertai, pasti terjadi saudara. Diberkati. Nah, kuncinya nomor 1, miliki hati yang takut akan Tuhan. Di mana kita berada, pasti Tuhan menyertai. Maka membuat seisi rumah diberkati, sampai anak cucunya diberkati. Yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau ingin bahagia, dalam kehidupan rumah tangga, mesti mengasihi pasanganmu. Ya. Kalau kita ingin bahagia, rumah tangga kita bahagia, seberapa besar kau menghargai pasanganmu? Seberapa besar kau menghargai rumah tanggamu? Sebesar itu juga nilai kebahagiaan Anda. Semakin kau tidak menghargai pasanganmu, semakin kau tidak bahagia. Tapi kau semakin sangat berharga itu pasanganku. Kau makin bahagia, senang. Maka kalian berdua nanti besok hidup bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan satu selimut. Mesti senang, harus senang dengan pasangannya. Nanti kalau Frans keterbangun, di sampingmu adalah Yolanda. Melihat Yolanda yang tertidur pulas. Aku senang dengan orang ini. Aku sayang dengan orang ini. Aku suka dengan orang ini. Kamu bahagia. Demikian juga Yolanda. Ketika engkau melihat pasanganmu, aku senang dengan dia. Aku suka, kamu bahagia. Begitu engkau tidak suka, mulai sejak saat itu saudara, kau menciptakan kesengsaraan sendiri. Ketika engkau tidak menghargai pasanganmu, maka sejak saat itu kau sendiri membuat kesengsaraan dalam hidupmu. Saudara, rumah tangga kalau tidak dibangun dengan baik, itu penderitaan yang berkepanjangan. Kalau kau kerja, kalau kau tidak suka dengan tempat kerjamu, sudah kamu resign bisa. Tapi kalau suami istri masih punya anak, masih punya hubungan mertua, orang tua, punya banyak hal. Nyangkutnya banyak. Dan membawa penderitaan yang berkepanjangan. Maka penting, harus senang dengan pasangannya. Semakin kau menghargai pasanganmu, semakin kau menghargai keluargamu, semakin kau bahagia. Dan kau menikmati rumah tanggamu. Kau akan berjuang untuk rumah tanggamu. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Amsal 9 ayat 1. Dengan hikmat dan menegakkan ketujuh tiangnya. Dengan hikmat dari Tuhan. Nomor 1 adalah kenakan kasih. Silakan dibuka di pita yang merah. Di situ Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi saudara, kenakan kasih itu yang menjadi dasar. Bukan uang, bukan jabatan. Tapi adalah kasih. Kasih yang daripada Tuhan, kasih dari Kristus saudara sekalian, yang itu harus menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, kuncinya saudara supaya kita punya kasih Allah hanya satu. Kalau kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita memiliki kasih agape. Di luar itu tidak ada kasih agape saudara.
Hanya kasih filia, kasih persaudaraan, kasih kemanusiaan. Kami tidak punya kasih Allah, hanya di dalam Kristus. Pada saat kita bertobat dan kita menerima Roh Kudus, Allah itu kasih. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga, kasih juga. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus ya tidak ada kasih itu, saudara. Kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak punya Roh Kudus. Tidak ada kasih agape. Kuncinya hanya di dalam Kristus, saudara. Dan ini Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih ini dalam bahasa aslinya agape. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lalu ayat yang ke-15 bisa dibuka. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi pernikahan menjadikan satu tubuh dan bersyukur menjadi satu. Lalu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan meneguhkan seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara, ada 7 tiang yang harus ditegakkan. Tiang yang pertama, ya ini saudara ayat yang ke-17, ya dasarnya kasih. Tiang-tiang yang harus kita tegakkan, nomor 1 adalah, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan. Jadi apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau katakan, harus di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Jadi kalau ada mau maki-maki, ingat, ini aku maki-maki masuk dalam nama Tuhan Yesus, tidak mungkin ya. Mau mukul saudara sekalian, masuk dalam nama Yesus tak tampar kamu. Tidak mungkin, saudara ya. Apa yang kita lakukan adalah yang mendatangkan ucapan syukur. Ciuman mendatangkan ucapan syukur. Istri yang dicium lalu bersyukur dalam hatinya, aku punya suami yang mengasihi aku, suami yang sayang padaku. Dia bersyukur, saudara. Ketika istri membuatkan makanan kesukaan suami pulang, aduh ini makanan kesukaanku, aku bersyukur punya istri yang baik, saudara. Segala apa yang kita lakukan, perkatakan yang mendatangkan ucapan syukur. Termasuk di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga orang bersyukur, saudara. Jangan sampai orang bersungut-sungut atau seorang jadi mengutuki karena perbuatan kita. Tapi yang mendatangkan ucapan syukur. Lalu saudara, prinsip yang berikutnya, yang kedua adalah ayat yang ke-18. Hai istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi Yolanda, perintah Tuhan kepada kamu, tunduk pada suami. Ya, suka tidak suka ketika engkau mengambil keputusan menjadi istri bagi Frans, kamu harus tunduk kepada suami, ya. Tunduk seperti jemaat kepada Kristus. Lalu prinsip yang berikutnya ketiga adalah suami, kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Nah, suami Tuhan perintahkan, dia sebagai kepala, tapi itu tidak Tuhan perintahkan, kamu jadi kepala harus perintah keluargamu, harus otoriter, enggak. Tapi Tuhan berkata apa? Kasihlah istrimu, kasihlah anak-anakmu. Dan kalau suami mengasihi saudara, jadi suami yang bukan otoriter, yang keras saudara, itu menciptakan suasana yang indah. Mesti suami harus, ya kepala rumah tangga yang menciptakan suasana yang nyaman. Ketika suami pulang, istri dan anak rasanya ayem, tentrem, senang saudara. Ada rasa tentrem, wah bapak sudah pulang, suamiku pulang, ada masalah, tenang. Ada rasa suami yang bertanggung jawab melindungi. Jadi harus membawa menjadi pengayom, ya, memberikan rasa aman. Itu suami. Lalu anak, hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Perintah Tuhan untuk anak-anak, hormati orang tuamu. Lalu untuk bapak dan orang tua, perintah Tuhan adalah, hai bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Ya. Jadi orang tua, khususnya kepala rumah tangga bapak, jangan membuat tawar hati anaknya. Tanpa sadar seringkali orang tua ya, bapak-bapak emosi, sehingga terus kemudian anak-anak tawar hatinya, terluka batinnya karena kerasnya orang tua, ya, sehingga terluka banyak saudara sekalian ya.
Malah ada kesaksian saudara, akhirnya jadi benci saudara sekalian dengan nama bapak saudara. Dia masa kecilnya bapaknya betul-betul sadis. Ada kisah ya di Indonesia juga. Kalau nggak salah ingat Ari Hanggara. Dia mati diajar oleh bapaknya. Ya, diajar seperti itu sampai akhirnya meninggal. Nah saudara ketika dimulai diselidiki dan dikonselingi kenapa sampai bapak itu berbuat itu, ternyata ceritanya sudah bapaknya juga diperlakukan oleh bapaknya. Jadi kakek daripada Ari Hanggara itu juga keras memperlakukan si bapak itu sedemikian keras. Sebenarnya bapak waktu itu saudara, ayahnya Ari Hanggara ketika jadi ayah dia sudah dalam artinya sudah ngambil keputusan, aku tidak mau seperti bapakku, kejem-kejem seperti itu, sadis seperti itu. Tapi ternyata ketika dia menjalani kehidupan malah lebih sadis daripada bapaknya. Karena tidak ada kutuk, ada ikatan. Maka Tuhan berkata, hei bapak, kasihlah anakmu. Jangan berlaku keras. Ya. Jangan sampai tawar hati anak-anakmu. Tapi didiklah anakmu di dalam kasih dan disiplin. Ya. Sehingga mengetahui kasih daripada orang ayahnya. Dan kemudian saudara, ketika kita bekerja sebagai seorang pekerja, sebagai bawahan, kita harus nyadari kita punya atasan ya. Dan ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan. Jangan kalau ada atasan, kalau ada bosnya, ada pemimpin baru kita kerja sungguh-sungguh. Ada tidak ada, saya bekerja sebagaimana tanggung jawab saya. Nah, seperti Tuhan selalu ada. Saya bekerja untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, saudara, pasti kita akan jujur, kita akan berjalan dengan benar, dan kita akan berjuang sebaik mungkin. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, saudara, ketika kau jadi atasan, kau jadi pemilik, kau punya karyawan, kau harus juga memperhatikan mereka. Karena kita punya Tuhan di atas Tuhan, yaitu Tuhan. Kita mau pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jadi kepala, jadi pemilik, saudara sekalian, kita dengan baik, saudara, dengan bawaan kita, juga itu membawa kebahagiaan bagi kita sendiri. 7 tiang ini kalau ditegakkan, maka masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Rumah tangga kita diberkati Tuhan, pergaulan kita, usaha pekerjaan, karier kita akan diberkati Tuhan. Tuhan memberikan 7 tiang ini, kalau kita jalankan, pasti membawa kehidupan kita dalam kebahagiaan yang kekal. Ya, biarlah mempelai berdua, firman Tuhan ini boleh menjadi bekal bagi kalian berdua, ketika kalian sungguh-sungguh menjalani, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Ya, sebelum saya akhiri, saya mau bertanya, Yolanda, setelah kau jadi istri, apa yang akan kau lakukan untuk suamimu? Bisa pakai mic-nya tadi di mana? Iya, kan direkam nanti ya. Nah, kamu bayangkan sudah jadi istri. Terus apa yang kau lakukan untuk suamimu, Frans? Menjadi istri yang baik, menjadi pendamping yang setia sampai akhir hayat. Terus apa lagi? Melayani suami enggak? Iya pasti. Melayani melayani suami. Iya. Kalau kau lakukan hal itu, kau lakukan yang kau tadi katakan, kau lakukan itu, kira-kira Frans bahagia enggak? Bahagia. Bahagia. Kamu harus begitu. Kamu jadi istri harus punya prinsip seperti itu. Kamu dapat aku jadi istrimu, kamu akan bahagia. Maka dalam perjuanganmu, dalam menjalani kehidupan rumah tanggamu, fokusmu akan ingin membuat suamimu bahagia. Bukan mikirin diri saya yang bahagia, tapi kamu akan berjuang. Aku ingin suamiku bahagia. Aku ingin suamiku senang. Nah, kau akan berlaku demikian. Nah, sekarang saya tanya Frans. Frans, bahagia kamu punya istri Yolanda? Bahagia. Bahagia. Lalu kalau jadi suami apa yang kau lakukan untuk Yolanda? Yang pertama menafkahi, melindungi, dan mengasihi. Kalau kau lakukan itu kira-kira Yolanda bahagia enggak? Bahagia. Pasti ya, pasti bahagia. Nah, sekarang saya mau tanya. Kan akan memberikan nafkah. Ya, berarti kamu sudah punya penghasilan. Berapa yang kau berikan pada istrimu? Semua. Sebagian atau semua? Semua. Wah, mantap, semua. Bagaimana Yolanda? Dikasih semua. Kalau itu tunai seamplope, masih rapet-pet ya. Kalau ditransfer, wah ini transfer ke rekeningmu. Kira-kira kamu bagaimana? Senang enggak? Bahagia? Kalau satu saat Frans butuh uang,
dalam jumlah besar, dikasih enggak? Nah, sekarang pertanyaan, sekarang uangnya di tanganmu, ya kan? Terus kemudian Frans butuh uang cukup banyak. Kira-kira dikasih enggak? Tergantung nominalnya sih. Nah, iya, mintanya cukup besar saya katakan. Nah, Pasti dikasih, diusahakan. ya, ditanyain enggak? Pasti ditanya dong untuk Wah, apa. pasti ditanya, iya sebelum. Kalau kamu terima, tanya enggak? Enggak akan bertanya, kecuali kurang. Ya. Kalau kurang baru tanya, loh mas kok segini tok? Kalau lebih, mungkin diem. Ya, Yolanda, kalau suamimu ngasih 10 juta, kamu bisa nerima enggak? Terima. Oh, bisa nerima. 100 juta bisa nerima enggak? Terima. Oh, 1 miliar bisa nerima enggak? Terima Oh, banget. bisa. Nerima berapapun bisa ya. Enggak pernah tidak bisa. Tapi kalau keluar, ya memang harus berarti kalau istri yang bisa mengatur keuangan, maka tidak akan bocor ya, bisa cukup penting. Dan supaya tidak terjadi perselisihan, salah satu pemicu masalah adalah keuangan. Mesti dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama, kalau sampai terjadi masalah keuangan, tidak bisa nyalakan salah satu, kamu dikelola bersama-sama. Tidak bisa nyalakan siapa-siapa, ya dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Dan ketika kalian mengikuti seperti apa yang Tuhan ajarkan melalui bimbingan pranikah, saya percaya ke depanmu, maka keuanganmu pasti diberkati Tuhan. Dan keuangan yang sehat juga akan membuat suasana rumah tangga menjadi sehat. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan untuk mendasari, terlebih dahulu saya ajak saling berhadapan, ya, bunga bisa ditaruh dulu, bunganya ditaruh dulu, ya. Saling berpegangan tangan, saling menatap, dengan iman, dengan percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian akan menyatakan ikrar janji dan mendasari ikrar janji dan tukar cincin, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Cornelis Frans dengan Yolanda Cesar Yulistin, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kamu membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Ya, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Cornelis Frans, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Cornelis Frans menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yolanda Cesar Yulistin yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan janji. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Yolanda Cesar Yulistin. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yolanda Cesar Yulistin menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Cornelis Frans yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya.
baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas abad. Emas ini melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Frans, kenakan cincin kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dengan kasih Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Yolanda, Cesar, kenakan cincin kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan dalam hidup Anda berdua. Bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Cornelis Frans dengan Yolanda Cesar Yulistin, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Cornelis Frans dengan Yolanda Cesar Yulistin di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Cornelis Frans, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Dan juga Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Yolanda Cesar Yulistin, jadikan dia istri yang takut akan Kau,
istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapa Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri. Silakan Frans, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberikan kesempatan pada iblis. Jadi kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu passwordnya. Kalau memiliki rekening masing-masing juga terbuka satu dengan yang lainnya. Silakan dibuka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan, sejak hari ini terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Ya, begitu sudah. Ya, silakan Frans dan Yolanda untuk menyatakan kepada kita semua bahwa kalian ini sudah jadi suami istri. Ya, silakan. Istri saya Yolanda, Yolanda istri saya. Kalau bukan Yolanda, bukan istri saya. Iya, silakan Yolanda. Silakan. Ganti juga. Suami saya Frans, suami saya. Kalau bukan Frans, bukan suami Yola. Iya. Iya, silakan Yolanda pegang pundak suamimu, tangan dua dengan mesra, dan silakan Frans pegang pinggang istrimu. Frans, wanita yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Yolanda, pria yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih di dalam kasih Tuhan. Silakan Frans berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanannya. Silakan Yolanda cium suami. Ya, suaminya dicium ya. Iya. Iya, bagaimana? Kalian senang? Ya, silakan dilakukan lagi. Boleh lebih mesra lagi ya. Oke. Iya, dari gereja memberikan akte, Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Ya. Ini papa mamanya Frans. Bisa berdiri sebentar? Bisa saling berhadapan. Iya. Sudah nikah berapa tahun, Pak? Tahun berapa pernikahannya?
Udah hampir 35 tahun. 35 tahun. Ya, 35 tahun hidup bersama-sama, ya melewati berbagai ya gelombang membesarkan putra-putrinya. Ini anak yang keberapa? Kedua, Anak kedua. Anaknya berapa, Pak? 4. 4 anak ya. Pak, dulu dijodohkan atau kenal sendiri? Kenal sendiri. Oh, kenal sendiri. Masih ingat, Pak, di mana kenalnya pertama kali? Di Jogja. Iya, maksudnya di Jogja luas ya. Di kampus apa di mana? Ya, di jalan. Hah? Enggak. Di gereja. Oh, ketemunya di gereja. Sama-sama orang Jogja. Saya dari timur. Oh, dari timur. Wah. Terus ke Jogja waktu itu kerja atau apa? Saya kerja. Oh, kerja. Terus ke gereja ketemu ya ibu ya. Nah, datang ke rumah Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan Bapak. Tuhan kasih jodoh. Kalau bertemu di gereja pasti anak Tuhan. Ya. Pak sudah berjalan hidup kurang lebih 35 tahun. Sudah hidup bersama-sama melewati berbagai tantangan. Masih sisa hidup berapa tahun tidak tahu, bangun lebih indah lagi. Silakan Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih untuk istri saya. Ya, lihat istrinya Pak ya. Sudah menemani saya. Sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk saya. Untuk anak-anak. Dan ya tentu untuk saya juga. Iya, dilayani terus ya Pak ya. Oke. Makanya sehat sampai sekarang ya. Silakan Bu, ucapkan terima kasih sama suami. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk suami saya yang sudah kurang lebih 35 tahun yang penuh dengan suka dan duka, dengan sukacita, dengan bermacam-macam. Akhirnya semuanya bisa terlewati dengan baik sampai anak-anak bisa dewasa, bisa terlepas, sudah bekerja semuanya. Amin. Amin. Iya. Silakan Pak, istri dicium. Iya. Iya. Silakan duduk Pak. Semua seneng ya. Kalau melihat orang tua bahagia seneng. Silakan duduk. Saya mau tanya sama Frans ya. Jujur ya Frans ya. Bapak Ibu ini sering bertengkar apa rukun? Nggak usah dijawab. Paling tahu, besok demikian juga. Anakmu paling tahu bagaimana kehidupan rumah tangga orang tuanya. Kamu di luar bisa pura-pura, tapi anakmu tahu. Jadi anak paling tahu ya, bagaimana kehidupan orang tuanya. Ya, silakan Frans dan Yolanda datang pada orang tua, ucapkan terima kasih kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan orang tua yang membesarkan. Ya, silakan dampingi. Terima kasih untuk Papa, Mama. Yang sudah besarin aku, Pak. Hah? Sekarang aku udah menikah. Akan menjalani kehidupan keluarga yang baru. Ya semoga Papa sama Mama selalu panjang umur. Bisa nimang cucu dari kita. Selama perjalanan hidup ini, banyak kesalahan anakmu ini, Pak. Ma. Dengan melangkahnya kami ke jenjang yang lebih jauh, menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Mohon doanya. Dan jangan pernah bosan maafin semua yang saya lakukan sama Papa sama Mama.
Papa atau Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya Papa doakan semoga kalian bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan dan semoga berkat Tuhan melimpah untuk kalian. Itu aja, tetap di jalan Tuhan. Amin. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Silakan Frans, Papa dipeluk, silakan Frans. Murah hati, rela Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Anak bahagia memiliki orang tua yang mencintai. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya. Gantian posisi. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ya, ini orang tuanya Bu Yolanda bisa berdiri sebentar. Bisa saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah? 25 tahun. 25 tahun ya hidup bersama-sama. Ya. Dulu dikenal maksudnya dijodohkan atau kenal sendiri? Kenal sendiri. Oh, kenal sendiri. Masih ingat di mana? Masa-masa sekolah di Jogja. Oh, sama-sama sekolah, sama-sama mahasiswa ya. Oh, cinta di kampus no ya, jatuh cinta di kampus. Enggak, kosnya tetanggaan. Oh, kosnya tetanggaan. Cinlok mungkin ya. Oh, cinlok, ya. Oke. Mas sudah 25 tahun bersama-sama, dikarunia anak berapa? 4. 4 juga sama ya, 4 ya. 4 sudah. Ya ini anak yang Dua. Oh yang kedua, ini yang kedua. Ya. Wah, oh, sama ya. Ya ucapkan terima kasih sama Ibu. Ya terima kasih. Jangan lihat saya, lihat istri. Selama ini yang istri saya menemani kurang lebih 25 tahun bersama saya, baik dari suka duka kami menjalani kehidupan, diberikan anak ya sampai dewasa, sampai kita melepaskan anak yang kedua. Ya, mudah-mudahan harapan kami sebagai orang tua untuk anak-anak lebih baik, yang terbaik dan selalu berjalan di kehidupan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Mungkin selama ini istri saya menjalani kehidupan banyak rintangan yang kami hadapi, begitu juga mungkin bahagianya juga kami akan dapatkan. Ya Bu, silakan ucapkan terima kasih. Terima kasih buat suami tercinta yang selama ini udah sabar, mungkin agak cerewet terima kasih banget, nggak pernah bantah, selalu sabar, diam kalau mama ngomel. Wah ini kelihatannya Ibu lebih galak ya, betul ya Yolanda, lebih galak. Tapi memang Bapak ini sabar banget, nggak pernah bantah atau ini dengan tadi dengerin firman dari Bapak terasa banget, nyentuh banget di kehidupan kami. Terima kasih ya Pak, tetap jadi papa yang saat ini. Iya itulah, terima kasih. Silakan Pak, dicium istrinya Pak. Iya. Silakan duduk. Iya. Gitu Pak ya.
Kalau ibu baru mau marah, cerewet gitu, peluk aja, cium, diem. Silakan Yolanda sama Yolanda di hadapan ibu, ya di hadapan Ma, ucapkan terima kasih sama orang tua, silakan. Buat mama sama papa, Yola mau mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih karena udah ngedidik Yola, udah ngejagain Yola, udah ngajarin Yola untuk jauh lebih baik. Terus untuk papa, makasih udah jadi orang tersabar yang pernah Yola temuin. Buat mama, makasih juga karena udah selalu dengerin apa cerita Yola, apa keluh kesah Yola. Mama selalu nggak pernah ngelak, tapi kayak selalu ngasih masukan. Makasih untuk mama sama papa udah jadiin Yola buat jauh lebih baik sampai detik ini, di mana Yola udah diambil sama Bang Fran, udah mempunyai keluarga baru. Semoga Yola sama Bang Fran buat kedepannya keluarganya kayak mama sama papa, selalu seru-seruan, lucu-lucuan bareng, ngumpul-ngumpul bareng, gak pernah lupa sama keluarga. Iya, silakan orang tua mau ngasih nasihat. Buat kalian berdua, tetap setia dalam Tuhan, setia dalam keluarga. Itu aja mama cuma bisa ngomong. Iya, silahkan mempelai mau, Bapak mau ngasih? Ya, kalau dari Bapak untuk Bang Pran ya, Yola, ini saatnya kalian untuk menjalankan kehidupan baru. Harapan kami sebagai orang tua ya tetap dalam panutan, dalam bimbingan Tuhan ya. Kalian tidak lupa, inilah ajaran yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Mungkin itu saja ya, nantinya lebih tindak lanjutnya dalam kehidupan susah senang akan kalian jalani. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa orang tua saat besar anugerahnya menjadi bekal di dalam membangun rumah tangga. Lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Cornelis Frans dengan Yolanda Caesar Yulistin, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri.
Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Cornelis Frans dengan Yolanda Caesar Yulistin. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan batara rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati perjalanan kehidupan batara rumah tangga mereka hari demi hari. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat terus menyertai mereka. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dan Tuhan berkati pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya. Bahkan sampai keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan. Berkati dengan berlimpah Tuhan. Dan berkati kesehatannya. Berkati dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, Tuhan sertai. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua.